Nah, jadi teman-teman semua, jika ingin memulai bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah ataupun sekolah ataupun perusahaan, yaitu tadi yang pertama-tama teman lakukan paling utama adalah dari segi harga. Nah, uang loh. Ada pakai telepon bang? Hah? Pakai telepon? Ada. Pakai telepon. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman semua, sama Wirausaha ya. Ketemu lagi dengan channel Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berusaha. Sebentar teman-teman, masih berisik ya suaranya. Nah, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman semua, sesama wirausaha ya. Ketemu lagi dengan saya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Gimana buat teman semua kabarnya pada pagi hari ini ya. Sekarang ini masih jam 8 pagi ya, jam 8 pagi. Dan ini hari ketiga ya, hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi toko saya sudah buka lagi ya teman-teman ya, seperti terlihat di belakang saya. Dan istri saya juga masih bersih-bersih ataupun beres-beres toko, nyapu dan sebagainya ya, karena masih pagi itu memang waktunya untuk bersih-bersih. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ya, ini dari Bunda Teresia ya. Gimana Bunda Teresia kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga ya, dan selalu diberi kelancaran dalam usahanya. Oke. Jadi Bunda Teresia ini menanyakan, Om, kalau kerjasama dengan sekolah atau dinas itu biasanya Om sistemnya gimana? Mohon pencerahannya ya. Oke. Jadi ini pertanyaan sangat bagus teman-teman ya, terutama buat teman-teman semua sesama wirausaha ya, khususnya adalah usaha ATK dan fotokopi. Oke. Nah, memang kita sebagai pengusaha ATK maupun fotokopi itu memang ada baiknya kita juga bekerjasama dengan salah satu instansi pemerintah maupun perusahaan ya yang ada di sekitar kita. Oke. Karena nggak menutup kemungkinan salah satu omzet kita terbesar juga dari kalangan perusahaan maupun instansi-instansi pemerintah. Oke. Lalu bagaimana sih caranya bekerjasama dengan sekolah ataupun dinas seperti itu ya? Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya dalam sebuah instansi pemerintah maupun perusahaan itu pastikan yang ada bawahan-bawahannya yang memang ditunjuk untuk mengurusi masalah pengadaan alat tulis kantor di tempatnya dia bekerja ya. Biasanya itu adalah di bagian bendahara maupun bagian sekretarisnya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman tuh kalau bisa usahakan untuk selalu akrab, menjalin hubungan yang baik ya, keakraban dengan orang-orang yang memang dia punya peranan penting di perusahaan tersebut ataupun di dinas atau instansi pemerintah seperti sekolah tersebut. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik ya, baik itu dalam bentuk keakraban kita dengan orang tersebut, karena tidak menutup kemungkinan orang berbelanja kepada kita itu bukan hanya dari segi harganya saja, tapi juga dari segi keakraban kita selaku pemilik toko dengan orang-orang yang memang mempunyai wewenang ataupun tugas di dalam perusahaan tersebut dalam hal pengadaan alat tulis sekolah. Nah, yang harus diperhatikan ya, kalau kita sudah jalan di situ, di orang-orang dalam situ ya, kemudian sudah menjalin kerjasama ataupun keakraban yang baik. Nah, hal yang harus kita perhatikan dalam menjalin kerjasama tersebut adalah yang pertama adalah dari segi harga teman-teman ya, dari segi harga. Jadi kalau kita bekerjasama dengan pihak-pihak
sekolah maupun instansi pemerintah maupun perusahaan itu ya, yang paling utama adalah dari segi harga. Harganya itu jangan disamakan dengan harga-harga umum yang kita berikan kepada perorangan-perorangan ya. Artinya lebih miring sedikit ya, karena mereka itu biasanya belanjanya bersifat kolektif ya. Jadi tidak hanya dengan jenis satu macam jenis barang, tetapi dia kalau berbelanja itu pasti dia banyak macamnya, dan juga dia continue artinya terus menerus dia akan datang ke toko kita ya. Kemudian setelah dari segi harga, kita juga memberi kemudahan kepada perusahaan atau instansi pemerintah ataupun sekolah tersebut ya. Memberi kemudahan di sini dalam artian adalah kita memberi keleluasaan dalam segi pembayaran ya. Karena biasanya pihak sekolah maupun perusahaan itu membayar itu biasanya sebulan sekali ataupun tidak langsung ya. Artinya tidak dia kesini terus ngambil barang kemudian dia bayar. Itu kadang-kadang nggak seperti itu teman-teman ya. Mereka biasanya ngambil barang-barang apa itu kita catat, kita kasih notanya. Sudah itu nanti setelah akhir bulan ataupun pada saat pencairan dana itu mereka langsung membayarnya total ya, totalnya berapa gitu. Jadi kita memberikan keleluasaan kepada perusahaan tersebut untuk dalam hal pembayaran. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus menyetok barang dan juga menganeka ragam jenis barang, karena perusahaan itu kan otomatis menginginkan kalau berbelanja itu tidak hanya jenis satu buah, dua buah teman-teman ya, tapi mereka belanjanya adalah sistem borongan. Borongan itu artinya belinya satu pak, kemudian satu lusin, kemudian pokoknya dia dalam bentuk yang per pak ataupun lusin-lusinan gitu teman ya, bukan bijian ya seperti beli pena satu biji, dua biji itu enggak, tapi dia belanjanya biasanya sistemnya adalah satu pak ataupun satu lusin ya, karena dia untuk keperluan banyak orang, jadi dia juga belanjanya juga harus banyak juga teman-teman ya jenisnya. Kemudian dari segi kelengkapannya ya, kita juga harus melengkapi barang-barang yang ada di toko kita, karena kalau toko kita lengkap maka perusahaan itu juga belanjanya enak ya, tidak pergi ke toko lain lagi. Tapi kalau kelengkapan di toko kita itu kurang lengkap, otomatis apa yang mereka cari kan ada yang nggak ada ya, jadi otomatis itu akan membuat kecewa juga perusahaan ataupun instansi pemerintah yang berlangganan di toko kita ya. Jadi usahakan untuk melengkapi peralatan-peralatan yang ada di toko kita ya, peralatan alat tulis ataupun peralatan-peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun instansi pemerintah tersebut ya. Ya kita lengkapin aja yang kira-kira apa aja yang dibutuhkan oleh sekolah ya, yang umumnya dipakai untuk sekolah itu apa saja ya, harus kita ketahui barang-barangnya apa saja ya. Jadi itu harus kita lengkapi, kemudian stoknya juga kita perbanyak ya, jangan cuman satu pak, dua pak, tapi ya lebih dari itu, karena biasanya mereka belanjanya itu tidak hanya dengan satu buah ataupun dua buah atau bijian, tapi secara kolektif ya, yaitu per pak ataupun lusinan. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, jika ingin memulai bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah ataupun sekolah ataupun perusahaan, yaitu tadi yang pertama-tama teman lakukan paling utama adalah dari segi harga ya. Jadi jangan disamakan harga instansi pemerintah ataupun perusahaan itu dengan harga-harga umumnya ya. Kemudian kedua, memberikan keleluasaan dalam hal pembayaran ya. Biasanya mereka kan juga sistem transfer ya, maksudnya transfer ke rekening kita secara totalnya berapa, total pengambilan barangnya ya selama 1 bulan, kemudian di total berapa jumlahnya uangnya, baru kemudian dilakukan pembayaran ataupun lewat transfer maupun lewat uang cash ya. Jadi seperti itu pengalaman saya selama saya menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah maupun instansi lainnya ataupun perusahaan ya.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, buat Bunda Teresia tadi masalah bagaimana caranya kerjasama dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun perusahaan ya. Semoga bisa bermanfaat buat Bunda Teresia ataupun menambah pengetahuan atau wawasan ya dalam menjalankan usahanya ataupun usaha TK-nya di rumah teman-teman. Oke. Dan jangan lupa untuk simak tonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.